Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan tadi tentang teori-teori bagaimana seorang dai dan kita memaknai dakwah dalam bentuk aplikasinya itu seperti apa. Hari ini kita akan mengerti lebih lanjut tentang dakwah itu mulai dari unsur, dari metode, dari bentuk aktivitas, istilah, perkataan yang digunakan dalam berdakwah, ada prinsip-prinsip, ada pendekatan, ada karakteristik, ada akhlak, ada materi, dan bentuk-bentuk dakwah. Hari ini kita mulai masuk dan semoga aja bisa terbahas secara keseluruhan. Kita mulai dari unsur-unsur pelaksanaan dakwah. Dalam dakwah itu ada unsur-unsur yang melekat banyak sekali. Tapi ada 4 komponen yang perlu kita ingat bahwa dalam pelaksanaan dakwah itu pertama ada dai. Dai adalah orang yang menyampaikan pesan tentang dakwah, ajaran Islam tentunya. Yang kedua ada mat'u. Siapa itu mat'u? Mat'u adalah orang yang sedang didakwai atau orang yang menerima pesan dari pesan yang hendak disampaikan. Ada juga yang nomor 3 adalah makanud dakwah, di mana dia berdakwah atau tempat dia berdakwah. Dan yang keempat yang biasanya digunakan adalah madadud dakwah atau materi-materi dalam berdakwah. Jadi kalau dalam unsur-unsur pelaksanaan ini adanya seorang dai, adanya mad'u, adanya makanud dakwah dan madadud dakwah menjadi bukti bahwa sedang terjadi pelaksanaan dakwah. Tapi yang paling menarik dari sini urutan ini memberikan kita informasi yang paling mendasar. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah seorang dai harus paham betul dengan matbunya dan dia juga mengerti di mana dia sedang berbicara. Maka dia harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dan menyesuaikan dengan siapa? Dengan mereka yang sedang didakwai. Nah, kita percepat saja, nanti pengembangannya bisa kita lanjutkan dalam wujud diskusi. Seperti halnya kemarin, dalam video yang kedua ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana Ustadz melihat seorang dai atau seorang pendakwah yang dalam dakwahnya itu lebih banyak tentang ujaran kebencian. Nah, melalui video yang nomor 3 tadi kita bisa menjawab apa itu. Salah satu di antaranya adalah maka sesungguhnya dia sedang tidak berdakwah. Saya hanya bisa menjawab semacam itu karena unsur-unsur dia sebagai seorang dai sudah lepas. Nah, tidak menghujat, tidak mencaci, tidak marah, tidak menghakimi. Itu adalah beberapa kata kunci seorang dai supaya dakwahnya bisa masuk. Maka harus paham matkunya, harus paham makam dakwahnya. Apalagi dalam kondisi saat ini, harus dipahami betul segala sesuatu konsekuensi yang muncul akibat dari penyampaian yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah cara atau metode dalam berdakwah. Nah, ini yang terkenal, yang dikenal oleh orang banyak. Itu ada 3 sebagaimana tertulis dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka di sini metode berdakwah itu ada 3, ada hikmah, ada mau'izah hasanah, ada mujadalah hasanah. Yang ketiga-tiganya ini sudah dijelaskan dan sudah saya jelaskan di video yang kedua. Silakan dilihat lagi. Bahkan di sana sudah saya sampaikan 3 bentuk klasifikasi mat'u yang berbeda-beda. Maka yang perlu seseorang lakukan adalah kapan menggunakan hikmah, kapan menggunakan mau'izah hasanah, dan kapan menggunakan mujadalah hasanah. Maka di sini lagi-lagi menyesuaikan dengan mat'u dan makanud dakwah. Maka madadud dakwah itu secara otomatis akan mengikuti proses yang sedang berjalan. Maka di sini harus benar-benar cerdas, cerdik, pandai dalam mengatur ritme penyampaian yang hendak disampaikan. Bahkan dalam video sine pidato saya yang nomor 2, di situ ada beberapa penjelasan yang menarik menurut saya
bahwa seorang yang sedang berceramah dan berpidato itu tidak menyampaikan secara keseluruhan, tapi dia harus bertahap. Kenapa bertahap? Karena dia juga memiliki kewajiban untuk menguji dan mengukur sejauh mana matbu ini merespon apa yang sedang dia sampaikan. Yang ketiga, bentuk aktivitas dalam berdakwah. Apa saja bentuk aktivitas dalam berdakwah itu? Kalau kita mendengar, melihat, bahkan sering disampaikan oleh para mubalik, ada 4 yang sering kita dengar. Yang pertama ada namanya dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu biasanya kita kenal juga dengan istilah namanya dakwah bil kalam. Orasi penyampaian yang di depan khalayak ramai, sehingga di situ orang menyimak apa yang dia sampaikan. Biasanya orang yang menyampaikan di depan khalayak ini adalah orang yang satu tidak demam panggung, dan orang ini sudah siap ngomong kepada siapapun. Tapi yang disebut dengan dakwah bil lisan di sini tidak seremonial semacam itu saja, memberikan nasihat kepada orang lain dengan bertemu tatap muka langsung atau orang datang kepada dia menerima nasihat, itu juga disebut dengan istilah dakwah. Maka orang mau berbicara tentang surga dan neraka, dia membangun dulu kalimat supaya orang itu sampai pada pemahaman surga dan neraka. Disinilah retorika itu bermain, sehingga tidak lurus begitu saja, tapi muncul variasi-variasi yang menyebabkan seseorang itu mudah memahami dengan apa yang sedang dia sampaikan. Yang kedua disebut dengan istilah dakwah bil qalam, atau disebut juga dengan istilah dakwah bil kitabah. Nah, dakwah bil qalam ini maksudnya seseorang berdakwah dengan tulisan, dengan catatan yang biasanya muncul dalam buletin Jumat. Terus kemudian kalau di surat kabar itu ada suara agama, ada kolom agama. Kemudian banyaklah di situ orang menulis tentang pengetahuan-pengetahuan tentang hukum fikih, tentang pengetahuan kenegaraan dalam perspektif agama, terus tentang nasionalisme dalam bingkai keagamaan, toleransi dalam perspektif Islam, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada dakwah juga. Dan di situ yang menarik akan dibaca oleh mereka yang tidak sempat untuk mendengarkan dakwah bil lisan. Ini lebih cenderung kepada mereka yang lebih banyak, lebih menyukai dengan membaca, karena dengan membaca itu dia akan memiliki pengetahuan yang pengetahuannya ini didapat dari pemahaman yang dilahirkan dalam dirinya, sehingga dia nanti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan dengan apa yang sedang dia pahami. Nah, ini saya kira juga menarik. Dalam beberapa diskusi yang lalu ada sebuah temuan yang menarik. Dai di masa ini itu adalah dai yang mampu mengubah dari dakwah tatap muka kepada dakwah yang tidak tatap muka. Ada istilah namanya virtual. Maka dalam virtual tersebut ternyata tidak serta-merta orang hanya bisa berceramah saja, menyampaikan pesannya, tapi dia juga harus membuat tulisan-tulisan yang tulisan ini bisa dibaca. Sehingga seseorang ketika tidak mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang dai, dia masih bisa mendengarkan bisa memahami apa yang disampaikan oleh si penceramah melalui tulisan, melalui PowerPoint misalnya, yang dia tulis dari kajian yang sudah dia lakukan. Nah, ini menarik ini. Dan ini perlu diupayakan oleh dai manapun untuk mengembangkan, tidak hanya mengembangkan proses dakwah tidak hanya di wilayah ucapan tatap muka, tapi kepada bentuk-bentuk yang lain. Salah satunya adalah dengan cara menulis. Ini perlu digalakkan, apalagi di zaman saat ini sudah ada tuntutan seorang dai, seorang mubalik harus mengerti medsos. Karena medsos ini, media sosial ini ternyata adalah aspek yang paling penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta
didik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita kaitkan dengan kondisi real yang ada di Indonesia, ternyata Indonesia ini termasuk orang yang eh, orang yang tinggi kepeduliannya atau ketergantungannya atau kebutuhannya terhadap medsos. Sehingga jumlah daripada pengguna media sosial ini, kalau kita lihat di beberapa situs penelitian, Indonesia mesti menempati ranking yang cukup tinggi juga di antara beberapa negara yang lain. Dengan kata lain, medsos ini menjadi salah satu alat untuk berdakwah juga. Maka tuntutan untuk mengerti medsos itu penting bagi seorang dai dan mubaligh. Maka harus bisa berbicara dalam durasi yang sangat pendek, karena medsos tidak membutuhkan waktu yang panjang, 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Berbeda dengan perkuliahan seperti ini ya. Kalau perkuliahan seperti ini kan butuh panjang karena butuh penjelasan. Kita lanjutkan lagi, namanya dakwah bilhal. Apa itu dakwah bilhal? Dakwah bilhal ini lebih cenderung kepada aksi. Misalnya ada bencana yang terjadi di daerah tertentu, banjir, longsor. Maka kan tanggung jawab yang harus kita lakukan kan sebagai saudara muslim, sebagai orang yang harus bertanggung jawab tentang sisi kemanusiaan, maka ikut terlibat. Entah itu datang ke sana sebagai relawan, membantu, atau menyumbang sebagian bagian daripada yang kita miliki. Ini dakwah bilhal, sehingga memotivasi untuk saling meringankan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Sebagaimana tertulis dalam hadis Nabi, al-muslim dan muslim kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dun. Jadi muslim satu dengan muslim yang lain itu kayak bangunan, mestinya kan saling topang. Ketika yang satu ada kesulitan, maka yang lain harus memberikan kemudahan. Nah, ini butuhkan dakwah bilhal, karena dengan dakwah bilhal ini mampu meringankan wujud-wujud yang tidak bisa terjawab hanya dengan kalam, hanya dengan kolam, tapi butuh aksi. Ada lagi namanya dakwah bil uswah atau qudwah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kita berdakwah dengan cara memberikan contoh. Ada ayat yang menarik dan menggelitik dalam Quran itu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini menyindir pada orang itu yang bisa berbicara banyak, tapi dalam realitasnya ternyata dia tidak mampu melaksanakan sebagaimana apa yang dia ucapkan. Maka orang atau mubaligh atau dai yang baik adalah dai yang mampu memberikan contoh terlebih dahulu sebelum dia keluar daripada ucapan-ucapan yang lahir daripada ajakan-ajakan. Maka dari sini menjadi catatan penting bagi saya, seorang pengajak dia harus mencerminkan kualitas dirinya terlebih dahulu kepada orang yang tidak diajak. Jadi kalimat bijak itu berimbang lurus dengan orang yang mengucapkan. Nah, walaupun nanti ada banyak bentuk-bentuk yang ada di situ. Nah, kita masuk lagi namanya istilah perkataan dalam berdakwah. Ini banyak sekali, tapi saya akan menyampaikan 4. Di dalam Quran disebut namanya qaulan layyina. Layyina itu perkataan lembut, sehingga tidak menyakitkan kepada orang yang mendengarkan, menyebabkan telinga itu menjadi tidak mampu mendengar karena ucapan, karena ungkapan, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh seorang dai. Ada namanya qaulan ma'rufa. Ma'ruf ini kan bisa kita maknai jadi arafa, atau dikatakan dengan aruf, sesuai dengan kultur yang ada di lingkungan yang ada di situ. Maka secara otomatis penyesuaian diri atas kultur masyarakat itu menyebabkan seorang itu akan mudah dalam menyampaikan berretorika dalam dakwah yang sedang dia sampaikan. Oh, ini menarik sekali menurut saya. Ada lagi namanya qaulan maisura. Jadi ada perkataan mengembirakan, tidak menakut-nakuti, membuat orang cemas setelah selesai daripada pengajian. Tapi
bahagia, senang, termotivasi. Ada muncul kalimat-kalimat motivasi yang dibangun sehingga orang itu tumbuh dalam dirinya itu berlipat ganda motivasi untuk semakin baik. Wah, ini menarik. Dan ini kita pelajari bersama supaya kita itu tahu eh, mengukur diri kita sendiri ketika mengungkapkan kata-kata yang tidak enak di telinga. Walaupun ada kalimat kulil hak walau kana muron, katakanlah sesuatu yang hak walau kata itu pahit. Tapi dalam terminologi dakwah, kalimat hak ini bisa harus memang diupayakan sebagai seorang dai untuk disampaikan. Tapi dalam penyampaian itu berjenjang, bertahap, menyesuaikan dengan kondisi adalah bagian daripada seni penyampaian itu sendiri. Ada lagi namanya kaulan karima, perkataan-perkataan yang mulia. Ya, seorang dai janganlah banyak bicara kotor, jangan bicara musuh, apa namanya, bicara misuh kalau dalam bahasa Jawa, membuka aib orang lain. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudara muslimnya, maka Allah menggaransinya akan ditutup aibnya dunia dan akhirat. Loh, ini penting. Jangan menuduh sesuatu yang belum dia ketahui, bahkan menganggap kafir saudara muslimnya sendiri yang dia tidak tahu, bahkan belum melakukan sebuah cross check untuk mendapatkan validitas sebuah data atau informasi yang dia dapatkan. Loh, ini penting. Sehingga proses itulah yang kemudian perkataan-perkataan mulia, bijak, penuh dengan apa namanya kenyamanan. Ini penting. Saya tertarik dengan 4 hal ini. Qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan maizura, qaulan karima. Yang terkadang sering kita lupakan atau para mubalik yang terkenal lupakan. Maka saya sendiri cenderung orang yang suka mengikuti dengan orang-orang yang berdakwah dengan cara-cara yang mulia. Nah, kemudian kita masuk, bagaimana prinsip-prinsip dalam berdakwah? Prinsip-prinsip dalam berdakwah itu banyak sebenarnya, tapi saya mengambil juga 3. Pertama, seorang dai atau penceramah itu harus memiliki keikhlasan dalam menyampaikan pesan. Lah, terkadang dengan adanya viral atau dengan niatnya itu adalah niat duniawi. Padahal dalam hadis dia tahu idza mata al insanu in qata'a min amali illa min salasin shadaqatun jariyatun ilmun yuntafa'u bih awwalatun shalihun yad'ulah. Hadis ini memberikan sebuah informasi bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita sampaikan kepada orang lain memberikan manfaat kepada orang lain tersebut. Dan ketika memberikan manfaat ini harus didasari dengan salah satu dasar yang paling mendasar, yaitu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagaimana kewajiban setiap umat muslim untuk berdakwah kepada muslim yang lainnya. Loh, ini dasar yang paling utama atau prinsip yang paling mendasar dalam berdakwah. Ketika seseorang dalam berdakwah mulai berhitung dengan, mohon maaf, rupiah, dengan banyak hal lah, ketenaran, maka yang didapat dari orang tersebut hanyalah kekecewaan. Yang kedua, yang harus dilakukan dalam berdakwah prinsipnya adalah yang disampaikan adalah kebenaran. Tadi sudah saya singgung salah satu kalimat yang menarik, kulil haq walau kana murran. Yang perlu disampaikan itu kebenaran. Maka kebenaran ini harus disampaikan walaupun itu pahit. Orang mau berbicara kepada orang yang hobi mabuk-mabukan, efek daripada mabuk-mabukan, orang yang berzina, dan lain sebagainya. Ini harus dihilangkan kata ewo perkewo, sehingga orang akan mendapatkan kebenaran dari apa yang dia sampaikan. Tidak kemudian dia berlindung dengan untuk mendapatkan keamanan, nama baik yang dia miliki. Harapannya dengan nama baik yang dia miliki itu, dia akan menjaga kredibilitasnya sebagai orang yang dipandang di situ. Sehingga kebenaran-kebenaran sering dinafikan. Maka ini salah.
Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu adalah jalan yang harus ditempuh sebagai seorang dai. Maksudnya bagaimana? Istiqomah itu adalah wujud pelatihan yang dilatih oleh seseorang secara kontinu, tidak apa namanya, tidak langsung jadi, tapi berjenjang, bertahap. Maka di sini istiqomah ini akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, kita akan masuk dalam pendekatan dalam berdakwah. Dalam pendekatan dalam berdakwah itu modelnya seperti apa sih? Ini yang perlu dipahami, bahwa dalam berdakwah itu tidak satu warna, tapi beraneka ragam warna. Ketika dia sedang berdakwah dan dia melihat bahwa dalam dakwahnya itu ada unsur budaya, maka sesungguhnya pendekatan kultural yang sedang dia dekati. Ini loh yang menjadi Islam itu bisa masuk ke Indonesia, karena pendekatan kultural yang dilakukan mampu mengubah kesyirikan menjadi keimanan. Jadi membuang nilai syirik itu diganti menjadi nilai-nilai keimanan. Maka dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan beberapa dai yang lain, bisa enggak yang perlu kita sampaikan itu hanya pengetahuan tentang Islam dan kita mengabaikan tentang kultur dan value? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ada 3 variabel yang harus melekat. Apa itu? Ada knowledge, pengetahuan, ada culture, kebudayaan, ada value, ada nilai-nilai yang dimiliki. Orang Indonesia memiliki budaya Indonesia. Lah, knowledge-nya dia orang Islam, maka dia harus mengetahui tentang Islam. Maka budaya dengan agama ini kan bisa disatukan. Siapa menyatukan? Nilai-nilai yang akan masuk di dalamnya. Disinilah pendekatan kultural dipentingkan. Yang berikutnya, ternyata dakwah tidak hanya di lingkup budaya saja, juga di lingkup politik misalnya. Maka di sana ada namanya pendekatan siasah. Kenapa? Penting, karena negara manapun itu tidak akan pernah terlepas daripada politik. Walaupun ada sebuah ungkapan al-harbul hid'ah, politik itu tipu daya. Nah, supaya tidak terjadi sebuah tipu daya, maka perlu ada pendekatan siasah untuk menjadikan penjagaan atas apa yang dia miliki. Yang paling penting di sini, pernah kita mendengar maqasidus syariah itu ada 5, ada hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul aql, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada pendekatan siasah yang harus masuk dalam diri seorang muslim. Maka penjagaan ini penting menurut saya. Yang kedua, yang ketiga, maaf, ada namanya pendekatan literasi. Literasi itu lebih kepada cenderung pada tulis menulis. Tulis menulis ini lahirlah buku khutbah yang membantu para khotib untuk membaca dan tidak kesulitan untuk menyusun materi. Lahirlah buku saku tentang kultum dan seterusnya. Dan ini penting untuk dijadikan sebuah pegangan. Dan yang terakhir disebut dengan istilah pendekatan kesenian. Loh, kalau bisa sampai katakan banyak loh seni-seni Islam yang ada di belantara Nusantara Indonesia ini dibingkai dengan religiusitas. Contoh, orang kalau maulidan, orang kalau mengadakan acara keislaman yang kemudian ada nasyid di sana, alat musik yang digunakan salah satunya adalah terbang. Terbang ini tidak cocok digunakan untuk dangdutan, tapi hanya cocok dipakai untuk kegiatan yang disebut dengan istilah berjanji, maulidan, kegiatan-kegiatan yang lain, sholawatan, dan lain sebagainya. Nah, ini alat musik kok bisa punya agama, ini sangat luar biasa, bisa masuk dari kultur yang melekat dalam diri seorang manusia. Ini adalah sebuah kunci bagi kita untuk memahami kultur-kultur yang
berbeda. Maka proses ini menjadi bagian yang perlu kita jadikan acuan dalam proses berdakwah. Nah, yang kita maksud terakhir adalah karakteristik dalam berdakwah. Minggu lalu saya jelaskan ada robbaniyatul masdar, bahwa dakwah itu sisi ketuhanan yang harus kita tanamkan bagi para mampu agar kembali pada Tuhan. Jalan Tuhan itu tadi lah sabili robbil tadi, sandaran. Yang kedua, wasatiyatul mafhum. Wasatiyatul mafhum itu pandangan yang moderat itu penting, tidak liberal, tidak radikal, tapi dia berada di tengah. Khairul umur awsatuha, berada pada tengah-tengah ini. Sehingga di tempat tengah ini dia bisa mengatur ritme untuk mengetahui mana yang tepat, mana yang sesuai, namun tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang nomor 3 namanya mahdudatul namanya wasiatul mandur, pandangan yang luas. Ausiatul, boleh enggak ausiatul? Pandangan yang luas, tidak sempit. Jadi ketika melihat sesuatu yang berbeda itu, dia bisa melihat dari sisi yang berbeda. Nah, itu adalah beberapa karakteristik pendekatan dan sebagainya. Tapi yang paling penting saya pernah mendengarkan inti daripada dakwah itu terletak pada akhlak. Sehingga kata akhlak ini sampai tertulis secara langsung dalam surat Al-Luqman. Apa itu? Ya, ibtiat anidon. Kita diminta untuk jauh dari prasangka, karena prasangka itu kunci masuknya setan. Ada la tahassasu, la tajassasu, la tahassatu, la tadabbaru, la tabaghadu. Silakan baca di dalam surat Al-Luqman dan telitilah kalimat-kalimat unik itu. Itu akhlak sebenarnya. Wala tamsi fil ardi maraha. Bahkan kita diminta untuk tidak congkak ketika berjalan di muka bumi ini. Nasihat-nasihat akhlak yang luar biasa, yang kalau saya ingin sampaikan itu sangat melekat dalam diri orang Jawa. Unggah-ungguhnya bagus, sopan santunnya bagus, tata keramanya dapat, dan seterusnya. Iri dengki itu adalah perbuatan setan semua, yang terkadang menjauhkan kita dalam perbuatan-perbuatan yang terpuji. Sedangkan materi berdakwah, dalam berdakwah apa saja? Banyak. Ada ibadah, ada akidah, ada fikih, ada usul fikih, ada muamalah, ada syariah, ada amaliyatut diniyah, yang kesemuanya ini adalah bagian yang melekat dalam materi-materi berdakwah. Maka materi-materi yang ada di sini ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi paham betul dengan ajaran-ajaran Islam, termasuk perintah kita untuk menjadi orang-orang yang wasatiyah, maka tidak menerima, maka tidak menolak apa demokrasi, wasawirhum fil amri, dia harus seimbang, mana kebutuhan dunia dan mana kebutuhan akhirat. Dia harus toleran, tasamu, dia harus ta'adul, adil, wa idza hakamtum bainan nasi, kalimatnya bainan nasi, dan bainal muslimin, di antara manusia, dengan jalur yang sangat adil, yang baik, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini adalah bentuk-bentuk yang harus kita lakukan dalam memahami Islam itu sendiri. Sehingga dalam proses berdakwah ini, tugas kita menjadi ringan karena kita tahu porsi dan proporsi yang harus kita sampaikan kepada orang yang hendak kita ceramai atau kita sampaikan, atau orang yang hendak menerima pesan-pesan Islam dari diri seorang dai. Saya kira pertemuan ini kita cukupkan sampai sini dulu. Kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Khairul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.